Sekarang ini banyak sekali ulama dalam definisi kita di Indonesia ini. Yang demo-demo ulama. Apa ceritanya orang teriak-teriak di jalan jadi ulama? Kalau mau menasihati pemerintah, kalau dia ulama punya ilmu, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana indahu nasihatun lidhi sultan, fala yubdiha alaniya, wal ya'khudh biyadihi, wal yansahhu sirra, fa in qabila minhu fadak, wa illa faqad addama alaihi." Siapa yang punya nasihat kepada pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Dia pegang tangan pemerintah itu. Dia nasihati rahasia. Kalau diterima oleh si pemerintah, itu yang diinginkan. Tidak diterima, dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Akan tetapi apabila ia menjadi pemimpin, dan tentunya dengan cara yang tidak sesuai syariat, tetap Rasulullah mengatakan, wa in ta'ammara alaikum abdun habasyai, walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Dalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Ini kata Nabi, sebesar-besar jihad adalah ucapan yang adil, ucapan yang hak, ucapan yang benar. Di mana? Di hadapan seorang pemimpin yang dolim. Di hadapan, bukan di televisi, bukan di radio, bukan di koran, bukan di Bundaran HI, bukan di Sudirman Tamrin, bukan. Misalnya saya berhadapan dengan Pak Presiden nggak benar nih begini. Mosok aliran sesat didiamkan, ini mencaci maki Nabi Muhammad, mosok anda diamkan, begini. Saya berdua dengan presiden, bukan di televisi, bukan di radio, di mimbar nggak boleh, di jalanan apalagi, itu cara Yahudi. Tentu teman-teman sekalian yang menasihati pemimpin, orang yang bisa sampai suaranya ke pemimpin itu. Kalau antum mau nasihatin seseorang, cari misalnya seorang pemimpin perusahaan. Contoh saja dulu, kita cari siapa pegawai perusahaannya yang bisa menyampaikan kata-kata itu. Atau siapa kira-kira orang yang bisa sampai suaranya. Kecuali kalau kita memang langsung didengar, alhamdulillah. Pemimpin ini mendengarkan aspirasinya atau penyampaian dan keluhannya masyarakat, baguslah, gitu kan. Nggak ada masalah. Tapi kalau tidak, maka cukup dengan doa. Kita doakan saja. Itu senjata bagi orang beriman. Allah bisa masukkan ke dalam hati dia berubah, bisa. Bukan mustahil. Karena antum yang kurang piknik, jadi menyalahkan hal-hal yang tidak antum ketahui gitu kan. Baik, mohon maaf misal seringkali ada framing di YouTube gitu kan, atau mulai hari ini saya akan tegaskan pada teman-teman di Akhir TV untuk bisa membatasi atau memberikan izin bagi siapapun yang ingin mengambil supaya tidak sembarangan menyebarkan sesuatu. Ya, ada yang mengambil bahwa Ustaz Adi manhajnya ini menyimpang karena membolehkan demo dan sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Antum hadir nggak di kajian? Ya, jadi nggak nyambung gitu kan. Jaka Sembung aja nggak menyampaikan itu. Masa antum bisa menyampaikan hal demikian? Ya, jadi kan itu nggak tepat. Saya paham betul. Saya pelajari perangkat-perangkat ulama, pernyataan-pernyataan mereka tentang demo. Saya paham bagaimana fatwanya Syekh bin Baz, ya pernyataan Syekh Al-Albani dan sebagainya dan ulama-ulama sebelumnya. Saya paham. Tapi persoalan yang ditanyakan pada saya bukan demo. Persoalan sikap menyikapi aksi teman-teman di 411. Apakah dibenarkan? Tidak gitu kan? Dalam konteks yang berbeda, ya demo yang dimaksudkan oleh para ulama yang ketika berbicara itu, mereka tafsirkan dengan perbuatan yang menentang pemerintahan, menghadirkan kerusakan, menghadirkan yang bukan maslahat, itu yang dilarang. Semua sepakat, gak ada bedanya di situ. Nah, cuma ketika antum lihat di sini, ingat, dalam hukum itu ketika akan melakukan istinbat ahkam, menetapkan hukum, jangan samakan satu kalimat dihukumi dengan hukum yang sama. Kadang-kadang kalimat yang sama, tendensi dan penekanannya atau esensinya di satu makna itu bisa berbeda. Saya contohkan begini, pisang. Apa itu pisang? Halo? Apa? Buahnya bagaimana? Kuning panjang. Tanyakan sama orang Jawa, apa itu pisang? Pepaya, gedang gitu kan? Silakan cek kalimat yang sama, maka apa antum akan hukumi semuanya seperti itu? Beda. Ya teman-teman sekalian, silakan cek di Timur Tengah, dimanapun, di Saudi dan sebagainya, haram hukum demo dan sebagainya, itu nggak boleh. Karena memang aspirasi yang disampaikan di situ sudah disusun, ada tingkatannya. Ini ada majlis sya'bi. Kalau tidak puas dengan ini, sampaikan ke sini, sampaikan ke sini. Jadi semuanya diatur supaya nggak ada kerusakan-kerusakan turun ke jalan dan sebagainya. Maka ketaatan pada penguasa, ulil amri pada itu wajib hukumnya, nggak boleh dilawan, mutlak di sini. Jadi kalau anda tanyakan hukum demo kepada saya akan jawab seperti itu umumnya. Tapi sekarang pemerintah kita memiliki sistem yang tidak sama dengan di luar. Mereka sendiri yang menyuruh kita untuk melakukan itu karena membuat sistem dalam pemerintahannya. Ya di Undang-Undang 9 tahun 1998. Ya di bab yang pertama, pasal yang pertama, di nomor yang ketiga, posisi paling kiri sebelah bawah. Nanti maju lagi gitu kan ke yang lainnya. Itu saya ketika akan membuat hukum, bukan cuma begini, enggak, saya sampai neliti Pak. Sampai neliti saya. Saya mau berusaha memahami tafsir Ali Imran saja, ayat ke-14 tentang emas. Itu saya sampai diundang ke Al-Mahera, belajar sampai masuk ke tambang Pak. Masuk ke tambang sampai lihat bagaimana prosesnya, sampai mengenakan pakaian tambang.
saking ingin pahamnya tentang satu kalimat dalam Al-Quran. Jadi kita harus lihat ke dalamnya, jangan cuma lihat emas, tapi antum nggak tahu wujudnya. Nggak tahu wujudnya. Tiba-tiba keluar ada Mas Roy, Mas Tony, Mas apa gitu kan. Bukan emas yang dimaksudkan. Kami ketika ada ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat menafsirkan itu bukan dengan pemikiran, datang ke kebun binatang. Lihat unta. Kenapa untanya Nabi Saleh disebut dengan nakah? Kenapa yang ini jamal? Kenapa yang ini ba'ir? Kenapa yang ini bighal? Kenapa yang ini ibil? Sampai tanya tukang unta. Sampai kami tahu ternyata unta itu punya 2 tangan, 2 kaki. Sampai kami mengerti kenapa Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau akan sujud menggunakan lututnya. Sampai kami paham kenapa Syekh Nasruddin Al-Albani ketika akan sujud menggunakan telapak tangannya. Ketika itu dipahami dengan baik dengan konteksnya, maka muncullah hukum yang disampaikan itu. Jadi ketika Anda ingin menyampaikan sesuatu, mohon dilihat kembali dengan baik, karena saya tuh kasihan gitu kan. Kasihan, sudah surganya belum jelas, ya, mengurusi surga orang lain tapi tidak sadar mengurangi pahala sendiri gitu. Nah, itu yang harus kita bayangkan dan kita pikirkan sampai hari ini. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau beberapa hari ini ada karena mungkin keberadaan kami yang kurang berkenan atau hal-hal yang tidak barangkali nyaman dirasakan, dan saya menyebabkan keramaian di media sosial. Mungkin saya pribadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan mohon hari ini selesai. Jangan mencela siapapun, termasuk ustadz manapun, termasuk yang menyampaikan. Jika pernyataan terhadap saya tidak usah dicela, tidak usah macam-macam, karena mungkin beliau belum tahu dan sebagainya. Cukupkan sampai di sini, jangan hilangkan pahala-pahala kita. Paham sampai sini? Jelas insyaallah? Barakallahu Ustaz, semoga kita termasuk orang yang menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita tak heran lagi dengan kondisi umat di Indonesia. Bagaimana cara musuh Islam ingin menghancurkan umat ini, baik peristiwa sampai perang dunia maya, sosmed. Saya pernah mendengarkan salah satu ustaz kita tak boleh demo menyampaikan aspirasi pada umum karena tak ada tuntutan dari Rasul. Bagaimana sikap kita di negeri demokrasi ini? Dia kata dia demo tak boleh, tapi dia menerima pemimpin hasil demokrasi. Ini namanya demokrasi setengah masa. Demo tak boleh, tapi pemerintah hasil demokrasi dia terima. Ini namanya orang pisau tumpulnya ke bawah, tajamnya ke bawah. Tajamnya kemana? Ke kaki celana, ke jenggot, ke kunut subuh. Orang tapi diam. Orang sudah berjuang mati-matian, orang sudah berjalan dari Ciamis sana, dia tetap juga membahas itu. Saya takutnya orang Ciamis itu mengamuk, nanti masukkannya ke dalam sungai, baru tahu. Kita tahu kondisi umat di Aleppo, wanita diperkosa, disiksa, dibawa, kemudian ada sebagian wanita bunuh diri demi menjaga kehormatan. Apa hukuman pandangan Islam wanita di Aleppo dan pandangan Islam? Wanita tidak boleh bunuh diri hanya karena takut diperkosa. Dia berdoa kepada Allah, bisa jadi mukjizat datang, bisa jadi Allah berikan pertolongan, banyak. Tapi bahwa dia bunuh diri gara-gara itu diambilnya pisau bunuh diri, na'udzubillah, tak boleh, haram, ulama mengharamkan. Kepada pemimpin harus taat walaupun zolim. Jadi waktu kasus Ahok kemarin menyatakan haram ikut demo. Bagaimana menurut Ustadz? Saya copy pendapat Ustadz Farid Oqbah. Farid Oqbah alumni Libya, Saudi Arabia punya. Apa kata Ustadz Farid Oqbah? Nanti saya kutip pendapat dari Mesir. Itu kan dari Mesir. Ini Farid Oqbah, Ustadz Farid Oqbah, Libya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Arab, cabang dari Universitas Imam Muhammad Ibn Saud, Riyadh, Saudi Arabia. Di Saudi Arabia tidak boleh demo, karena di Saudi Arabia itu kerajaan. Kerajaan akan menangkap orang demo, monarki. Kalau mati ayahnya, naik anaknya. Tapi Republik Indonesia pakai demokrasi. Demokrasi salah satu mengungkapkan ungkapannya adalah dengan cara unjuk rasa. Menunjukkan bahwa dia tidak senang, turun ke jalan. Dan tidak ada yang mengatakan 212 tunjuk rasa. Itu hanyalah untuk menunjukkan solidaritas, aksi damai. Jangan bakar-bakar, rumput tak ada yang rusak. Nah, jadi tentang masalah ini jangan bawa fatwa Saudi Arabia ke tempat kita, karena sistem monarki tak sama dengan demokrasi. Ustadz, bagaimana hukumnya bersalaman antara perempuan laki-laki yang bukan mahram, walaupun itu guru dosen kita? Saya setiap ceramah ke Rokan Hulu, di tempat-tempat surau suluk, saya perhatikan ama-ama jamaah itu pas mau salaman pasti diambilnya ujung jilbabnya. Setiap di surau suluk Syekh Ibrahim di mana-mana diambilnya mau salaman. Kenapa? Karena dia tak mau kulitnya bersentuh dengan kulit saya. Ada ha'il. Ha'il artinya pembatas. Ustadz Somad, walaupun mak itu sudah tua,
Ustaz Somad, kami ingin salaman. Kenapa orang Rokan Hulu tak mau bersalaman? Apakah ini aliran sesat? Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku dari api neraka ke kepala kamu, khairun, lebih baik, min antamussa yada mura'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Prakteknya di mana? Di Rokan Hulu. Ustaz tahu dari mana? Saya sudah lama ceramah sini, dan setiap orang mau salaman, yang ngaji, yang tarekat Nakasabandia, dia begini kan. Ketika saya baru pulang ke UIN tahun 2008, balik dari Maroko, selesai tatap muka, datanglah mahasiswi mau salaman. Ustaz, belum nikah saya waktu itu, masih muda. Mau dipegang takut berdosa, tak dipegang jarang-jarang dapat. Maka alhamdulillah Allah memberikan ilham, saya tak pegang tangannya, saya gini langsung. Ini tak pernah saya pelajari di Maroko, tak pernah saya pelajari di Kairo. Ustaz dapat ini dari mana? Mahabharata. Begitu saya nampak dari jauh dia udah mau salaman, saya ginikan langsung, dia pun langsung tak jadi. Dia tak tersinggung, tak sakit hati, dia tak malu, saya pun pula tak menjatuhkan marwah orang. Sampai sekarang kalau ada gini. Jangan ketika yang mau salam ibu-ibu, nenek-nenek gini, pas anak gadis,